Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-78 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari Kitabul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, masih tentang mewaspadakan akan akhlak yang tercela. Jenis yang terangkat pada kali ini adalah dampak mencela. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bidzambin, barang siapa yang mencela kepada saudaranya dengan suatu dosa. Orang berdosa mestinya setidaknya didoakan semoga tobat, syukur-syukur diberikan masukan, itu dosa, berhentilah, tobatlah. Ternyata enggak begitu, tapi malah dicela. Berarti kalau gitu membantu setan. Orang sudah salah masih ditambahi. Apa resiko yang akan menimpa kepada orang tadi? Lam yamut, dia tidak mati. Hatta, sehingga ya'malahu, dia akan melakukan yang semisal. Karena balasan sesuai dengan amalan. Dia melakukan salah, kamu mencela, kamu juga akan melakukan yang salah karena dosamu. Dia salah tidak kamu ingatkan, justru kamu cela, kamu juga akan berpotensi, akan dibiarkan juga akan ganti dicela. Sehingga bila nanti berkelanjutan, ini juga dengan sebab daftar dosamu, karena kamu yang memulai, bertumpuk-tumpuk kan. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi wa hasanun, dan mengatakan hasan, wa sanatuhu munqati'un, sanadnya munqati', terputus. Artinya tidak mutasil, enggak sambung, secara standar enggak sahih. Tapi saling menguatkan dengan yang lain sebagaimana hadis berikut. La tudhir asyama tata li ahik fayarhamhullahu wa yabtalik. Juga sama riwayat Imam Tirmidzi, dikatakan hasanul gharib. Kamu jangan menampakkan celaan buat saudaramu. Berpeluang Allah akan merahmatinya dengan mengampuni, sementara Allah akan menimpakan bala kepada kamu.
karena dia bukan syirik, di bawah kehendak Allah, mungkin dituntut karena keadilannya atau dimaafkan karena luasnya rahmat Allah. Allah begitu bersikap, loh kamu kok menampakkan celaan, justru kamu yang akan tertimpa bencana. Itu tadi dua hadis saling melengkapi, walaupun masing-masing ada kelemahan. Secara petunjuk umum sebagai pemberitahuan jenis perbuatan cela, maka bisa diambil pelajaran. Rangkuman pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas pertama. Daftar kesalahan yang ditunjukkan oleh hadis di atas. Kesalahan apa saja yang ditunjukkan oleh hadis di atas. Artinya kesalahan-kesalahan itu kenali untuk dihindari. Pertama, pencela. Artinya jangan jadi pencela. Itu satu jenis kesalahan. Jenis yang kedua, mencela yang tidak tepat sasaran. Mencela yang tidak tepat sasaran. Artinya mencela itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di sini masih dibahas tentang mencela yang tidak tepat sasaran. Apa itu contohnya? Mestinya tidak dicela, tapi dicela. Itu namanya mencela tidak tepat sasaran. Yaitu yang pertama, orang yang dosa itu tidak untuk dicela, tetapi untuk dinasihati, diingatkan. Semisal orang jatuh, ditolong. Tolonglah saudaramu yang mendolimi maupun yang didolimi. Menolong kepada yang mendolimi, ya dipegang tangannya supaya enggak mendolimi lagi. Menolong kepada yang didolimi, ya diamankan dari ancaman-ancaman. Nah, orang salah itu bukan untuk dijadikan sasaran dicela. Artinya enggak boleh dipikirkan ketika Allah menguji hambanya salah, nanti orang lain biar mencela. Bukan begitu. Tetapi orang yang salah itu untuk diingatkan sebagai pelajaran. Dia bisa salah, saya kan juga bisa salah, maka ngati-ngati. Alhamdulillah saya enggak salah, makanya dia yang salah diingatkan. Mestinya begitu, tapi ternyata orang yang salah dicela, bukan untuk dicarikan solusi. Itu namanya mencela yang tidak tepat sasaran. Termasuk orang yang sudah tobat, walau dulu pernah salah, mestinya disyukuri, alhamdulillah tobat, tapi ternyata juga dicela. Ini juga termasuk contoh mencela yang tidak tepat sasaran. Itu jenis kedua yang dikatakan sifat salah, di dalam hadis ini ditunjukkan begitu. Lalu jenis kesalahan yang ketiga, tidak mau menolong kepada orang yang pantasnya ditolong. Tidak mau menolong kepada orang yang pantasnya ditolong. Orang yang salah itu pantasnya ditolong dengan diingatkan, didoakan semoga dapat petunjuk. Tapi ternyata tidak ia tolong, tidak ia ingatkan, tidak ia doakan. Berarti sengaja membiarkan orang lain berada di dalam celaka. Termasuk itu sifat salah. Lalu yang keempat, menumpuk kejelekan, yaitu pada diri sendiri maupun pada orang lain. Menumpuk kejelekan. Jadi ada orang salah lalu dia mencela, berarti namanya numpuk kejelekan. Gimana itu bentuk bertumpuk-tumpuknya kejelekan? Kamu lihat dia salah, mestinya kamu merubah, kamu enggak merubah, lo kan nambahi kan. Mestinya itu dia kamu tolong, kamu enggak menolong, itu kan juga nambahi. Kamu sendiri bisa berbuat salah,
Kenapa tidak muhasabah tapi malah mencela? Itu kan juga termasuk kesalahan. Kan bertumpuk-tumpuk kan. Jadi numpuk-numpuk jenis kesalahan. Itu tadi pelajaran pertama di antara jenis-jenis kesalahan yang ditunjukkan oleh hadis di atas. Pelajaran nomor 2. Resiko pencela apabila dia tidak tobat, bahkan bangga. Resiko pencela bila dia tidak tobat, bahkan bangga. Apa resikonya? Akan dicabut taufik. Akan dicabut taufik. Yang pertama, yang kedua, akan kena hukuman melakukan hal yang semisal. Akan dihukum dengan dia melakukan hal yang semisal. Itu setidaknya ada 2 resiko. Resiko pertama, resiko pencela, yaitu di mana dia tidak tobat, bahkan dia bangga. Resiko pertama akan dicabut taufik. Artinya kesalahan diketahui untuk dihindari, orang bisa menghindari, berarti mendapatkan taufik. Karena mana taufik itu adalah keserasian antara ilmu dan amal. Itu tidak boleh ditinggalkan. Saya bisa meninggalkan dari perbuatan cela termasuk mendapatkan hidayah taufik, serasi. Nggak oleh, itu bahaya, dia nggak melakukan, berarti kan keserasian antara ilmu dan kenyataan. Nah itu kepada orang yang mencela, dia tidak tobat, bahkan bangga, maka hidayah itu nanti akan dicabut. Resikonya apa bila sudah dicabut? Kesempatan yang lain maka dia ganti yang jadi pelaku. Kemarin si A, kamu mencelanya, kamu nggak tobat, kamu malah bangga, mestinya kamu menolongnya, tapi ternyata tidak, maka akan dicabut. Sekarang giliran kamu yang melakukan, nanti juga akan dicela. Kenal jaza'u min jinsil amal. Di balik itu memang orang berbuat itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri. Mencela pada orang lain sebenarnya kan mencela kepada diri sendiri. Yukhadi'ullaha waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, menipu Rasul. Sebenarnya tidak, menipu diri sendiri. Makanya siapa yang pernah mencela segera tobat. Jangan malah nggak tobat, malah bangga. Wah ini bertumpuk-tumpuk dan itu bahaya. Berikutnya masuk pada pelajaran yang ketiga, mencela tepat sasaran. Apa itu? Mencela diri sendiri. Kenapa saya melanggar? Apa nanti nggak takut kena siksa? Maka supaya tobat. Itu mencela yang tepat. Mencela siapa? Celalah dirimu sendiri. Sebelum kamu mendapatkan keadilan Allah dengan hukuman-hukumannya. Itu mencela yang diperbolehkan. Dalam artian muhasabah, menghentikan dari dosa-dosanya, memang membangun kepada lingkungan berangkat dengan diri sendiri. Itu tadi beberapa pelajaran bisa kita simpulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.